Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrah wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Ahbabillah, adanallahu wa iyyakum alal huda wa taqwa. Kita lanjutkan kitab Jami' As-Saghir, nomor hadis 6232. Hadis ini terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kasru azmil mayyit, mematahkan tulang mayat. Kasru, mematahkan. Ada juga arti memecahkan. Azmil mayyiti, tulang mayat. Kakasri itu sama dengan memecahkan, sama dengan mematahkan. Azmil hayyi, tulang orang hidup. Persamaannya di segi apa? Bil ismi, dari segi dosa. Hadis di atas yang kita baca tadi malam itu disebut hadis am, sama memecahkan tulang mayat dan tulang orang hidup, tapi tidak disebutkan sisi apa persamaannya. Hadis di bawah hadis khas, mentaksis hadis di atas. Artinya mematahkan tulang mayat, tidaklah orang yang mematahkannya dikisos, tidak wajib bayar diat, tidak ada hukum kisos, tapi sama di segi dosa. Maka apabila ada hadis am, tidak boleh diamalkan sampai ditemukan hadis mentaksisnya. Sampai ditemukan hadis mentaksisnya. Sementara yang kita sampaikan tadi malam adalah hikmah dari hadis. Hikmahnya adalah memperlakukan mayat seperti memperlakukan orang hidup. Kalau sekiranya kita malu tidur di khalayak orang ramai, maka mayat jangan dikerumuni. Kalau kita malu mandi dilihat oleh orang lain, maka ketika mayat dimandikan jangan ditontoni. Maka pelaksanaan proses mayat memakaikan kafannya itu sama dengan kita pakai baju. Kita tidak mau ada orang melihat ketika kita memakai baju. Kita tidak mau ditonton ketika kita mandi. Kita tidak mau dikerumuni ketika kita tertidur. Begitu juga mayat harus diperlakukan. Itu hikmah. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bid-dahri wa'idha, cukuplah zaman itu sebagai pemberi nasihat.
Kafa, cukuplah, biddahri, dengan zaman, dengan waktu, wa'idha, itu yang memberi nasihat, wabil mauti, dan dengan mati, mufarriqa, yang memisahkan. Apa maksud yang Nabi sabdakan di sini? Atau maksud dari sabda Rasul di sini, yaitu berjalannya zaman bagi orang yang berakal semestinya sudah bisa mengambil pelajaran darinya. Perjalanan Ma'had Darul Hijrah berawal dari sholat di atas keramik sampai kepada sholat dengan karpet. Padahal dengan metode yang sama, pendidikannya sama, iuran makan hanya sekedar iuran makan, tidak ada penambahan uang bangunan dan sebagainya. Dulu juga uang makan, sekarang juga uang makan. Tapi kenapa dulu dengan mic yang bunyinya nggak jelas? Berarti kita bisa mengambil pelajaran semakin ke ujung dari sebuah perjalanan zaman semakin melimpah dunia ini. Ingat dulu lagi, sulit orang untuk menemukan yang namanya makanan apa begitu, hanya bisa lihat di TV. Sekarang mereka makan makanan yang dilihat dulu hanya di TV. Berarti untuk perkembangan dunia masa mendatang itu semakin berkembang. Artinya enggak usah dipikirkan, karena dia memang akan berkembang begitu. Nah, wa'idha. Dulu di rumah-rumah terdengar bacaan-bacaan Al-Quran. Orang-orang taat kepada guru-gurunya. Sekarang penantangan terhadap guru-guru di sekolah, ada yang dipenjarakan dan sebagainya karena alasan menjaga kekerasan terhadap pendidikan dan sebagainya. Nah, kedepannya lagi masa antum mendatang itu lebih parah lagi, sampai-sampai antum duduk di kelas langsung stroke untuk menemui masa-masa yang akan datang ke depannya. Kalau hari ini terjadi kelancangan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, kelancangan terhadap sabda Nabi, terhadap sunnah Rasul, bahkan daripada orang-orang yang mengaku beragama sendiri, ke depan dan ke depannya antum akan melihat pelecehan-pelecehan terhadap agama itu di masjid itu sendiri. Bahkan akan dilakukan di dekat Ka'bah itu sendiri. Bahkan akan dilakukan di dekat makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Semakin ke sana akan bertambah kerusakan demi kerusakan. Cukup waktu yang memberi nasihat kepada kita. Kalaulah demikian adanya, berarti apa yang berkurang dan apa yang bertambah? Ternyata yang berkurang adalah agama, yang berkurang adalah akhlak, yang berkurang adalah kesopanan dan kesantunan. Dunia semakin berkembang, semakin berkurang. Dulu kaya kalau punya sepeda motor, sekarang miskin kalau punya sepeda motor, belum kaya. Dulu punya sepeda ontel saja kaya dia itu. Jarang punya sepeda ontel. Sekarang punya sepeda motor malah miskin. Bahkan yang punya mobil hari ini bisa dikatakan miskin juga. Berarti dunia berkembang, yang mundur apa? Agama. Waktu mengajarkan kita begitu, agama yang mundur. Kalau demikian, nggak usah pikirkan dunia, pikirkan agama, pikirkan akhlak, pikirkan pengamalan dan sebagainya. Maka cukup belajar dari waktu.
Nabi bersabda, kafa bid-dahri wa'idha, cukup masa, cukup waktu yang mengajari kalian. Wabil mauti mufarriqa, cukup mati yang memisahkan. Nah, cukup mati yang memisahkan dari kebaikan, cukup mati yang memisahkan dari Al-Quran, cukup mati yang memisahkan dari hadis Nabi, cukup mati yang memisahkan dari kawan-kawan yang bisa membimbing ke jalan-jalan yang baik, cukup mati yang memisahkan kita dengan seluruh bentuk kebaikan. Jangan pisahkan diri dari kebaikan kecuali dengan kematian. Jangan tinggalkan kebaikan kecuali dengan kematian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kafa bis salamati da'an, cukuplah keselamatan itu sakit. Cukuplah keselamatan itu sakit. Apa maksudnya? Selamat dikatakan sakit. Imam Abdul Rauf Al-Manawi menjelaskan, apabila seseorang sepanjang hidupnya tidak ada problem sakit, enggak ada namanya sakit pinggang, enggak ada namanya pinggang terkilir, kaki terkilir, sakit gigi, gigi miring, sakit kepala, kemudian ginjal, kemudian apa, enggak ada satupun problem dalam hidupnya, santai damai saja, maka itu sudah cukup dikatakan sakit. Kenapa dikatakan sakit? Karena hal itu akan menumbuhkan rasa sombong, hal itu akan menumbuhkan rasa ujub, hal itu akan menumbuhkan rasa takabur di dalam diri seseorang, seperti halnya Fir'aun yang tidak pernah sakit-sakit. Maka tidak sakitnya seseorang itu sudah sakit, maksudnya akan menyebabkan sakit hatinya. Tapi dengan dia sakit-sakitan, maka dia akan merasa lemah. Dengan dia ditimpa sakit, maka dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala ada orang sakit, setelah sakitnya justru lebih baik dari sebelumnya. Sejak kapan dia ke masjid? Sejak stroke kemarin. Alhamdulillah. Jadi sakit itu kadang-kadang sehat. Justru enggak sakit itu malah sakit. Kesadaran datang setelah sakit ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis kafa bis salamah, cukup selamat daripada musibah itu adalah musibah, cukup selamat dari sakit itu adalah sakit, tapi bukan sakit fisik, akan sakit hatinya dengan merasa angkuh, merasa takabur, merasa kuat dari yang lain. Antum kesakitan, lihat nih olahraga, ada sakit. Sorry itu sakit-sakit, demam-demam, enggak kenal saya demam-demam. Sombong jadi. Ini sebentar flu, sebentar sakit gigi, sebentar terkilir, sebentar bengkak, sebentar pakai belau, apa itu? Orang baju pakai belau nih, antum leher pakai belau. Sombong dia jadi. Tapi dengan adanya sakit dia enggak sombong. Kafa bisayfi syahidah, cukuplah pedang itu bukti. Cukuplah pedang itu sebagai saksi. Ini apalagi maksudnya ini? Kita enggak bisa pecahkan kecuali ikut panduan para ulama. Kata Imam Abdul Rauf Al-Manawi dalam syarahnya, kata-kata itu dikatakan oleh Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Ternyata itu perkataan Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Tapi karena perkataan itu didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam,
maka apa yang dikatakan oleh sahabat didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi tidak membantahnya, maka jadilah dia hadis takrirat. Jadi pernyataan kafa bisayfi syahida, cukuplah pedang sebagai bukti, itu perkataan disampaikan oleh Sayyidina Sa'ad bin Ubadah tatkala turun ayat yang berbunyi wal muhsanatu minan nisa. Beliau mengatakan begini, lau ra'aitu rajulan ma'amra'ati la darabtu bisayf. Karena ayat itu mengatakan kalau kamu menuduh seorang wanita berzina, maka kamu akan dicambuk sebanyak 80 kali. Kecuali kalau kamu mendatangkan 4 saksi yang adil atas perbuatan zina tersebut. Kata beliau, kalau saya ketemu hal itu sama istri saya sendiri, lalu saya pergi keluar rumah mencari 4 orang saksi, maka pekerjaannya sudah selesai. Kalau saya enggak, saya potong kedua-duanya, kepalanya mulai di atas sampai ke bawah, penggal kepala kedua-duanya. Cukup pedang bukti mereka itu berzina. Itu perkataan daripada Sayyidina Ubadah, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Nah, itu makna kafa bisayfi syahida. Jangan antum tafsirkan cukup kalau sudah punya pedang dianggap mati syahid, karena dia sudah niat jihad, hanya buru-buru beli pedang makanya enggak pandai, sehingga pedangnya berkarat, digunakan untuk membelah kelapa. Pedangnya sudah mirip jadi keris. Mana pedang yang dulu tuh udah hampir jadi keris, enggak lurus lagi. Nah, berarti saya ada syahid kok. Kenapa saya sudah punya pedang? Kenapa ada hadis Nabi mengatakan kafa bisayfi syahida, cukup pedang itu mendapatkan pahala syahid. Beli pedang sudah dikatakan syahid. Bisa saja hadis itu dimaknakan begitu. Orang terima-terima saja. Tapi itu penafsiran dari otakmu sendiri. Nah, yang tidak ada jaminan kebenarannya. Tapi ketika hadis ini dibaca menurut asbabul wurud, hadis ini dipahami daripada berdasarkan sebab kenapa hadis itu diucapkan, maka kita mengertilah dengan maksud hadis tersebut. Kita tidak tahu dan hal itu kecuali hanya dengan mengikut penafsiran ulama sebelumnya. Ini bukti bahwa kita bisa berjalan tanpa mazhab. Nah, kafa bil mar'i isman, cukup seseorang itu dianggap berdosa. Kafa cukup bil mar'i dengan seseorang, isman dianggap berdosa, ayyuhadditha bahwa dia menceritakan, bikulli ma yasma dengan setiap sesuatu yang dia dengarkan, dengan setiap sesuatu yang dia dengarkan. Maka orang yang berakal, orang yang bijak, dia tidak akan menceritakan semua yang dia dengar. Dia akan saring, apakah yang didengar ini boleh diceritakan atau tidak boleh. Tapi asal apa dia dengar, apapun yang dia dengar, dia ceritakan kepada orang lain, itu cukup modal dia terlibat dengan dosa. Kenapa? Karena tidak setiap sesuatu yang didengar itu benar. Karena tidak setiap sesuatu yang didengar itu benar. Kita dengar bunyi, dah kentut dia. Padahal bukan bunyi kentut, bunyi meja bergeser. Tapi kita ada tafsirkan, sepulan dia sholat, lanjutin aja sholat, pada ada kentut. Bukan kentut, bunyi perut.
Seolah-olah memang apabila kita dengar sesuatu, perkara itu terjadi. Padahal yang kita dengar itu adalah analisa dari orang yang bicara, bukan yang sebenarnya. Tapi analisa yang dia analisa dianggap sebuah kebenaran sehingga dia sampaikan kepada kita. Kita menganggapnya sudah benar, padahal itu perkiraan dia, prediksinya. Oleh sebab itu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita, diselidiki dulu benar atau tidak. Karena kalian bisa saja menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, jadi kira-kira kalau nggak penting, nggak usah diceritakan. Kalau nggak ada gunanya, nggak usah diceritakan. Kalau nggak ada manfaat untuk si pendengar, nggak perlu kita sampaikan. Cukup kita saja yang menerima dan mendengar informasi tersebut, sambil kita tunggu apakah informasi itu benar atau tidak benar. Kalaupun sudah terbukti benar, sekiranya kita sampaikan kepada masyarakat, kepada kawan, kepada keluarga, nggak ada efeknya, tidak ada nilai pelajarannya, tidak ada contoh di situ, tidak ada nilai nasihatnya, kita nggak usah sampaikan. Kafa bil mar'i isman ayyudayyi'a mayyakutu. Cukup seseorang itu melakukan dosa. Kafa bil mar'i, cukup seseorang isman melakukan dosa, ayyudayyi'a, bahwa dia menyia-nyiakan, ayyudayyi'a, bahwa dia menyia-nyiakan mayyakutu, orang-orang yang dia tanggung nafkahnya. Mayyakutu, orang-orang yang mesti dia beri makanan pokok. Itu makna dasar daripada kalimat yakutu, tapi mafhumnya orang-orang yang wajib dinafkahi. Cukup seseorang sudah melakukan dosa kalau dia tidak bertanggung jawab kepada orang-orang yang wajib dinafkahinya. Alasan apa saja? Nah, dibuka mata, jangan mengantuk. Alasan apa saja? Pertimbangan apa saja tidak boleh. Oh, saya kan mengurangi, menyia-nyiakan nafkah keluarga karena saya infak untuk bangun masjid, karena saya bantu saudara muslim saya, karena saya pergi jihad fisabilillah, karena saya qur 4 bulan setiap tahun. Tidak bisa jadi alasan. Kenapa? Karena Nabi bersabda, ibda biman ta'ul. Soal nafkah, soal keuangan, kamu mulai dengan orang yang kamu tanggung nafkahnya. Maka dihitung dulu, ini uang cukup enggak untuk pribadi, cukup enggak untuk istri, cukup enggak untuk keluarga. Kalau ada kelebihan dari cukup, baru sedekah. Saya sudah sedekah, alhamdulillah kita sudah bersedekah, jadi malam ini kita enggak makan. Kata istri, alhamdulillah. Kata anaknya, alhamdulillah, Allah masih pilih kita bersedekah. Kalau seperti itu keluarganya boleh. Itu keluarga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Mereka ridho semuanya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Tapi kalau hanya tindakan suami tanpa persetujuan istri dan anak-anak, itu hukumnya tidak boleh. Kenapa? Sedekah sunnah, nafkah wajib. Tidak boleh mengerjakan sunnah
sehingga meninggalkan yang wajib. Asbab dia tahajud enggak solat subuh, asbab duha enggak solat zuhur. Katanya saya ada duha tadi 12 rakaat, jadi saya enggak perlu zuhur lagi. Enggak bisa. Mendingan kamu zuhur enggak duha. Karena yang penting wajib dulu baru sunnah. Nah, itu hukum. Nah, hukum ini berdasarkan kepada ridha. Jangan lihat sahabat, ada Sayyidina Ali radhiyallahu an diminta oleh Sayyidah Fatimah untuk keluar rumah, kepala jangan ditopang, untuk keluar rumah. Kemudian Sayyidah Fatimah dalam keadaan berbuka puasa, alhamdulillah dapat 3 potong roti, sampai ke rumah disedekahkan satu persatu habis, sehingga Sayyidah Fatimah enggak jadi makan roti waktu buka puasa. Itu dijadikan tauladan. Boleh, bagus. Tapi apakah istrimu sudah sampai ke makam Sayyidah Fatimah atau belum? Kalau sudah, enggak apa-apa. Karena ridho dengan sesuatu itu sudah menghalalkan yang tadi menjadi haknya. Tapi kalau belum, itu hukumnya haram. Jadi kadangkala ittiba sahabat, baca hayatus sahabah seolah-olah sudah jadi makam sahabat, padahal baru dia sendiri yang jadi makam sahabat, anaknya belum, keluarganya belum. Sama dengan anak-anak baca cerita Superman, kemudian sering nonton film Superman, kemudian baca cerita Superman, hanya loncat dia ke tempat yang tinggi sampai gua mati. Maka bagusnya anak-anak itu dengan melihat film, biasanya apa? Jangan film berantem. Kemudian film Jet Li ya? Sampai lahir Jet Li itu. Nah, anak begitu, dia apa yang ditonton itu ini praktek. Kafa bil mar'i sa'adah. Cukup seseorang itu dianggap bahagia. Ini standar bahagia yang sudah sampai target. Cukup seseorang itu sa'adah, bahagia, ayyuthaqa, bahwa dipercaya, bihi dengannya seseorang, fi amri dinihi dalam urusan agamanya, wa dunyahu dan urusan dunianya. Itu sudah kebahagiaan. Urusan agama bisa dipercaya, urusan dunia dia bisa dipercaya. Untuk menyampaikan pesan agama bisa dipercaya, untuk memegang amanat duniawi bisa dipercaya. Tapi kalau urusan agama bisa dipercaya, pas urusan uang udah mulai kalap misalnya, itu belum bahagia dia, itu bisa berakhir di penjara. Urusan dunia dia bisa dipercaya, jujur sekali, tapi sholat nggak terjaga, maka di akhirat dia di penjara. Dunianya dia selamat, di akhirat dia penjara. Tapi apabila urusan agama dia bagus, tapi dikasih amanah dia nggak bisa dipercaya, dunia akhirat dia bermasalah. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan mesti menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Ikhlas. Coba bawa kertas apa antum buat. Bukan buku yang bisa dia. Yang itu
yatasakhata, bahwa dia merendahkan ma qurriba ilaih, sesuatu yang dihidangkan kepadanya. Sesuatu yang dihidangkan kepadanya. Ini untuk menilai seseorang. Apabila kita hidangkan sesuatu ke hadapannya, dia duduk. Apa ini? Ubi, Pak. Oh, ubi. Melengah aja lagi dia. Dalam hati dia nggak biasa sama makan ubi. Itu syarran orangnya itu, jahat. Nah, yang nggak jahat tuh antum. Saya yakin nggak jahat. Nggak pernah nanya apa yang dihidangkan, habis saja pokoknya. Nah itu bagus, itu dipertahankan. Apa nih? Nggak pernah nanya, makan aja lah. Kalau dari makan baru tahu dia. Tempe. Dari kunyah baru tahu tempe. Saking nggak pedulinya gitu. Bagus, alhamdulillah. Saya kira tahu tadi atau ubi. Bagaimana itu dia cara menyikapi benda-benda di depannya itu? Sudah dia kunyah baru tahu itu ubi. Berarti sebelum ngambil nggak mikir. Itu orang bagus, orang baik. Tapi orang nggak bagus itu, dia merendahkan apa yang dihidang kepadanya. Ini air apa? Kopi, kopi apa? Saset. Oh, saset. Gak bagus untuk kesehatan. Kalau sudah dihidangkan oleh tuan rumah, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minum aja. Walaupun pada hukum hakikatnya mungkin dalam ilmu keilmuan itu tidak bagus untuk kesehatannya, tapi karena itu adalah Allah yang menggerakkan untuk menjamu, maka kita minum. Lain halnya kalau kita buat sendiri. Kalau buat sendiri bisa kita pilih, ini nggak cocok dengan kesehatan saya, harus gulanya dikurangi dan sebagainya. Tapi kalau sebagai tamu tidak, rasa tehnya manisan, minum aja lah. Nggak mati gara-gara kelebihan gula sehari. Dengan memuliakan hati tuan rumah. Bagaimana tehnya? Alhamdulillah manis. Padahal terlalu manis. Kita nggak suka manis. Minum saja. Tambah lagi air putih. Tambah lagi sampai nggak manis. Ada caranya itu. Tapi jangan merendahkan apa yang dihidangkan. Ini dalam konteks tamu. Oke. Kalau sendiri tinggal pilih apa yang suka. Jangan pesan yang nggak disukai. Kalau pesan nggak disukai itu namanya mubadzir. Kalau pesan sesuatu yang bertentangan dengan kesehatan itu artinya bunuh diri. Tapi ketika bertamu tidak. Nah, kafa bil mar'i ilma. Cukup seseorang itu berilmu. Kafa bil mar'i ilma, cukup seseorang itu berilmu, ayyakhsallaha, bahwa dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sudah dikatakan berilmu kalau ada rasa khasyahnya, sehingga dia jaga ibadah solatnya betul-betul benar, karena takut nanti di akhirat ibadah solat enggak diterima. Dia mesti hati-hati dengan wuduknya, karena wuduk yang tidak benar solat akan batal. Solat batal akan masalah di akhirat. Wa kafa bil mar'i jahla, cukup seseorang itu jahil, cukup seseorang dikatakan bodoh, ayyajaba binafsi, bahwa dia mengagumi dengan dirinya.
Itu orang bodoh yang kagum dengan diri sendiri, bercermin ngangguk-ngangguk sendiri. Itu orang bodoh. Kalau seseorang sudah kagum dengan dirinya, maka tidak akan pernah meningkat potensi yang ada pada dirinya. Katanya saya sudah paling alim, sehingga tidak mau lagi duduk dalam majelis pengajian orang lain. Katanya dia sudah paling zuhud, sehingga dia tidak mau lagi bergaul dengan orang lain. Katanya dia sudah paling wara', yang semuanya itu menyebabkan dia takabur dan sombong. Maka tertutuplah pintu ilmu ketika dia katakan saya sudah tahu. Tertutup pintu ilmu. Seharusnya kalaulah dia dengar sebuah penyampaian sebelumnya sudah pernah dia dengar, tapi dia tanamkan dalam hatinya untuk mendengar lebih seksama, maka Allah akan berikan pemahaman baru kepadanya. Allah akan berikan hikmah baru kepadanya, walaupun dia sudah mendengar cerita yang sama dari orang yang sama pada kesekian kalinya. Apa itu aja. Bahayanya dia dulu. Nah, mati sangit, mati syahid, itik. Pasti itik itu. Tak dengar pasti dia bilang itik nanti. Pasti bilang itik. Kalau begitu dia punya anggapan, dia nggak akan bertambah pemahamannya. Tapi kalau dia dengar lagi, dia tertawa lagi, dia dengar lagi, dia senyum lagi. Nah, pada saat itu Allah akan berikan hikmah. Hikmah dari Allah sendiri. Walaupun ceritanya nggak ditambah, tapi pemahamannya akan bertambah. Nah, seperti kita baca kitab Fathul Mu'in lah. Awal dulu baca kitab Fathul Mu'in, pemahaman sedikit. Diajarkan sekali lagi, bertambah lagi. Diajarkan lagi, terbuka lagi. Diajarkan lagi, sehingga bisa menyelesaikan masalah yang belum dibahas. Karena tidak ada masalah itu terjadi di zaman tersebut dengan kejadian yang ada pada hari ini. Jadi hukum-hukum yang ada dalam Fathul Mu'in itu bisa menyelesaikan kasus-kasus yang ada pada hari ini. Ya, walaupun tidak terjadi, tidak dimuat di kitab tersebut, tapi ada sisi persamaan hukumnya. Dari siapa datang pemahaman tersebut? Dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca berkali-kali. Bahkan para ulama katakan, saya khatamkan kitab si fulan, saya dapat pemahaman, saya baca lagi dapat lagi pemahaman baru, saya baca lagi bertambah lagi pemahaman saya. Tapi ketika dia katakan, saya sudah baca kitab itu, sudah khatam dari awal sampai akhir, nggak perlu lagi saya dengar dari kamu. Akhirnya tertutuplah pintu ilmunya, sehingga dikatakan bodoh. Maka disabdakan oleh Nabi, cukup seseorang itu bodoh kalau sudah mengagumi dirinya, sehingga dia tidak perlu dengar dari yang lain. Kata dia, kalau ada ustaz lain ceramah, jangan dengar, itu ustaz bid'ah. Nah, bertambah bodoh dia. Tapi kalau dia mau dengar, akan terbuka pemahamannya. Alhamdulillah, ada sebagian yang sudah mulai bertaubat. Bahkan Nabi bersabda, al-hikmatu dalatul mu'min. Hikmah itu kan barang hilangnya orang beriman. Di mana saja kamu temukan, kamu bisa mengambilnya. Nabi tidak menutupi kemungkinan bahasanya hikmah itu datang pada non-muslim. Bahkan Imam Ali karamallahu wajhah dapat ilmu daripada seorang Yahudi. Ketika beliau berjalan mau salat ke masjid, Imam Ali tidak mau melewati Yahudi tersebut. Wahai Ali, kenapa kamu gara-gara hanya berjalan di belakang seorang tua beragama Yahudi, kamu bisa terlambat datang salat jamaah? Apa kata Sayyidina Ali? Karena saya pernah bertanya kepada beliau tentang ilmu. Ilmunya enggak ilmu super sekali, cuman bertanya, apa bedanya anjing balik dengan belum balik? Anjing sudah dewasa dan belum dewasa, apa bedanya?
Kata Yahudi itu kalau sudah dewasa dia kencing angkat kaki. Kalau anak anjing dia kencing nggak angkat kaki. Jadi kalau udah mulai kencing angkat kaki berarti anjingnya udah dewasa. Oh, Imam Ali karamallahu wajhah yang dikatakan dalam hadis dhaif, Ali babul ilmi, Yahudi pun sudah mentes Sayyidina Ali dengan berbagai macam dengan satu pertanyaan tapi berbagai macam jawaban. Dalam waktu yang sama masih bisa bertanya kepada Yahudi. Bukan soal agama. Soal agama nggak perlu, Nabi marah. Soal kehidupan. Nah, bagaimana kalau lahir generasi mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, perkara agama dilarang belajar kecuali dari gurunya sendiri, nggak boleh pada yang lain. Berarti mengatakan di luar tuh nggak ilmu, yang ilmu cuman dia saja. Itu ya'jabu binafsih. Itulah sebuah kebodohan. Bahkan dalam perang orang bisa belajar dari musuh. Orang-orang belajar dari musuh untuk menaklukkan musuh itu sendiri. Jadi tempat belajar itu tidak tertutup kemungkinan dari mana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Juz 5. Tinggal 2 juz lagi. Kafa bil mar'i fiqha. Cukup seseorang itu dikatakan faham. Kafa bil mar'i, cukup dengan seseorang fiqha, dia anggap paham, dia anggap mengerti dengan agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah inginkan kebaikan di dalam dirinya, Allah akan pahamkan dia dalam agama. Cukup seseorang dikatakan paham idza abadallah, apabila dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa bil mar'i jahla, cukup seseorang dikatakan bodoh idza a'jaba bi ra'yi, apabila dia kagum dengan pendapatnya sendiri. Apabila dia kagum dengan pendapatnya sendiri sehingga dia tidak bisa terima pendapat orang lain. Ketika dia tidak bisa terima pendapat orang lain, maka ilmunya hanya apa yang dia punya dari dulu sampai sekarang. Padahal orang sudah sampai di planet Pluto, di situ dia masih di bawah bumi lapisan ke-6. Karena tidak mau mendengarkan atau menambah wawasan. Kafa bil mar'i kadhiba, cukup seseorang dianggap pembohong, cukup seseorang dianggap dusta. Ayyuhadditha, bahwa dia menceritakan bikulli ma sami', dengan setiap apa saja yang telah dia dengar. Bikulli ma sami', dengan setiap apa saja yang pernah dia dengar. Kafa bil mar'i minasyarri, cukup seseorang termasuk orang jahat. Hadisnya itu saja, kafa bil mar'i, kafa bil mar'i. Cukup dengan seseorang minasyarri, dianggap orang jahat, ayyusyara ilaihi, bahwa ditunjuk ilaihi kepadanya seseorang bil asabi', dengan jari jemari, dengan jari jemari. Siapa yang ganggu? Nah, siapa mengganggu? Tuh Ustaz. Nah, tuh dia tuh. Tuh tunjuk banyak. Itu udah cukup tuh. Betul dia salah. Tapi kalau satu orang bilang dia, yang lain diam aja. Oh, belum konkret. Tapi kalau jari jemari dah ke dia semuanya, itu udah cukup dia dihitung orang jahat. Tanya sama orang kampung, siapa preman di sini? Nah, kalau cuma ada satu orang mengatakan dia preman, yang lain enggak, dia belum dikatakan jahat.
Tapi kalau sudah sebagian besar masyarakat mengarahkan telunjuknya kepada orang tersebut, yusaru ilai bil asabi', ditunjuk kepadanya, diisyarat kepadanya dengan beberapa jari jemari, artinya banyak orang yang menunjuk dia jahat, itulah cukup orang itu termasuk orang jahat. Hadis ini semakna dengan hadis Nabi yang berbunyi, marra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil jinazah. Ketika Nabi dan sahabat duduk lewatlah satu jenazah, wa asna alaihi bi khair, lalu sahabat menyanjung dengan kebaikan. Nabi bersabda wajabat. Kemudian lewat lagi satu jenazah, wa asna alaihi bi syarr, lalu sahabat menyebutkan kejahatan jenazah tersebut, wajabat, dia wajib. Maka Nabi bertanya, ya Rasul, ketika disanjung kebaikan engkau bilang wajabat, jenazah disanjung dengan kejahatan engkau bilang wajabat, apa maksud dari kedua-duanya kok sama? Nabi bersabda, kalau disanjung dengan kebaikan dia wajib masuk surga, disanjung dengan kejahatan dia wajib masuk neraka. Antum syuhada'ullahu fil ard, kalianlah saksi-saksi Allah di muka bumi. Berarti kalau sudah disanjung oleh orang lain, sudah semua orang tahu dia jahat, cukuplah dia dikatakan orang jahat. Itu sebabnya ketika orang meninggal dunia, maka orang-orang bertanya, saya tahu ini jenazah orang baik, bagaimana bapak-bapak bersaksi enggak ini orang baik? Ya, kami bersaksi dia orang baik, supaya mendapatkan hadis tadi. Sebetulnya hadis itu bukan dipancing seperti itu. Antum kalau nggak tahu siapa yang ada dalam keranda itu, jangan bilang bersaksi saya orang baik, dia orang baik. Kita diundang datang itu untuk sholat jenazah, tak siapa-siapa orangnya kita nggak tahu. Kalian tahukah bersaksikan ini orang baik? Diam aja. Kenapa kamu diam? Saya nggak tahu tak siapa dia. Tapi kalau antum tahu dia orang baik, kawan satu sekolah, ke alu, kawan satu komplek, tetangga, setiap hari solat jamaah ke masjid, berdiri, parit, tu bola lampunya kurang di situ tuh, sehingga redup mengantuk dia. Maka boleh kita katakan orang baik. Nah, maka untuk memastikan antum baik atau enggak baik, 5 menit. Untuk mengatakan antum orang baik enggak orang baik, antum bikin itu apa nama itu, polling. Tolong berikan kertas kosong ke kawan, tolong antum tulis saya baik atau enggak baik. Bagi, setelah bagi kumpulkan, antum cek. Nah, tapi kalau dibaca banyak bilang enggak baik, itu tobat cepat-cepat. Kenapa? Karena manusia di muka bumi ini adalah syuhada Allah fil ard, saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk berperilaku baik. Bahkan Sayyidah Aisyah kaget ketika Nabi kedatangan tamu. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, nasi fulan lagi datang dia, apalagi dia itu. Kayak Nabi enggak setuju. Pas dibukain pintu Nabi senyum, Nabi bermanis-manis ucapan. Lalu Sayyidah Aisyah komplain, "Hai Rasul, tadi ngomongnya lain. Kalau sudah masuk tamunya ngomongnya beda juga." Nabi bersabda, begitulah seseorang harus memperlakukan orang lain. Apa gunanya Nabi buat begitu? Supaya semuanya bersaksi bahwasanya orang itu adalah orang baik. Kafa bil mar'i minal kadhib. Cukup seseorang dianggap bohong, ayu haditha bi kulli ma sami',
bahwa dia menceritakan setiap apa saja yang dia dengar. Ayyuhadditsa, bahwa dia menceritakan bikulli ma sami, dengan setiap apa saja yang telah dia dengar. Wa kafa bil mar'i minas suh, cukup seseorang dianggap orang kikir. Kafa bil mar'i, cukup seseorang minasyuhi, dianggap termasuk orang kikir. Suh itu lebih parah daripada bakhil. Kalau bakhil itu kikir, kalau suh kikir sekali. Kikir sekali. Apa katanya? Ayakula, bahwa dia katakan, akhudhu haqqi, aku akan ambil hakku. La atsruku, aku tidak akan membiarkan, minhu, darinya hak, syai'an, sedikit pun. Aku akan ambil hakku. La atsruku, aku tidak akan biarkan, aku tidak akan sisakan, aku tidak akan tinggalkan darinya hak sedikit pun. Itu betul-betul orang itu sudah dianggap kikir. Misalnya ada pembagian kue, satu orang dapat 5, kemudian kawan itu ambil 5 lalu dia pergi. Berapa kamu ambil? 5. Jatahnya 5 satu orang kan? Iya 5. Saya akan ambil ke 5-5-nya. Itu kikir berarti. Tapi kalau jatahnya 5 diambil 4, cukuplah 4, nanti sisa-sisain 1, mungkin ada nanti nggak dapat, mungkin ada yang nggak terdaftar. Nah, itu yang pemurah. Apalagi kalau nggak diambil-ambil, sangat pemurah sekali. Khair. Jadi belajar dari sekarang, biasakan jangan ngambil hak semuanya. Belajar dari sekarang jangan ngambil hak semuanya. Pembagian apa saja, usahakan tinggalkan sedikit hak kita di tempat umum. Ini ditungguin 500 rupiah, tungguin juga. Sebetulnya kembalian uang kamu itu 3.500, tapi ada 3.500-nya belum ada, kata pedagang itu. Pedagangnya kan nenek-nenek di pinggir jalan, nungguin di situ. Ada nek 500-nya? Nggak ada, nggak ada. 1.000 sini, ini ada 500. Itu kalau jumpa orang seperti itu, kalau antum mau nikah sama dia, batalin. Kalau mau buat teman bisnis, batalkan secepatnya. Kalau itu kawan, nggak usah berkawan lagi. Itu orang sampilik Karyang. Nah, uang 500 ditungguin. Nanti lihat pembagian amanah mau pulang Ramadan, yang nungguin 500 tuh untuk tandai dia. Nah, tandai. Ini angkot udah buru-buru tadi itu, dikejar-kejar sama kawan yang ngejar target di depan. Sementara antum minta uang kembali 500 rupiah atau 1.000 rupiah. Gak usah pusing-pusing. Akhirnya tukang angkot itu kasih lagi, ambilnya 2.000. Dia kejar target di depan. Biarlah dia kelebihan 1.000 rupiah, nggak miskin gara-gara nggak ambil uang 1.000 itu. Bahkan kalau ketemu di jalan uang 1.000, antum pejamin mata aja, nggak lihat-lihat. Kecuci uang 1.000, dijemur di situ, kering bajunya, uangnya entah kemana, nggak peduli. Tapi pas mau amalah 1.000 dipikirkan. Nah, itu bentuk kekikiran begitu. Nah, mulai di sekarang, kalau ada susah kembalian 1.000, bilang nggak usah. Ada kembalian 500, bilang nggak usah. Kalaupun ada, bilang nggak usah aja. Belajar dari bilang nggak usah. Nah, dari jumlah 500, sebelah jumlah 1.000, nanti jumlah 50.000 untuk bilang nggak usah juga, karena makamnya udah naik. Tapi kalau nggak dimulai dari sekarang,
maka sampai tua jadi sempili. Nah, karena dikatakan seorang kikir, kalau kata dia hak saya ambil. Kikir apaan dia? Kan dia cuma ngambil hak dia. Betul. Kalau ngambil hak orang bukan kikir, nama itu pencuri. Dia berharap nih, uang kembalian dari pedagang itu 1.000 ya. Ya Allah, jangan ketemukan uang 1.000, biar dikembalikan uang 2.000 ke saya. Itu namanya pencuri. Alhamdulillah terkabul doanya. Nggak ada uang 1.000, ambil aja 2.000, nggak apa-apa. Ambil aja 2.000, nggak apa-apa. Itu yang diharapkan. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Astagfirullah. Terima kasih pula. Khair, bisa dipahami? Nah, kalau kira-kira antum nggak rugi gara-gara memaafin itu, maafin saja. Kafa bil mauti wa'izah. Cukup mati itu sebagai pelajaran. Kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian itu sebagai pelajaran, sebagai nasihat. Mana nasihatnya? Kalau sudah mati ternyata tidak bisa lagi kita manfaatin satupun, bahkan sesuai keinginan orang hidup. Kita sudah mau mandi, kata orang hidup, ntar dulu, sebulan dulu dimandiin. Akhirnya kita dimandiin, baju dibuka semuanya, ada cincin akik dibuka, ada gigi emas ditanggalkan. Gak bisa tanggalkan, ambil otang, cabut, kacamata dibuka, nah pagar gigi dibuka, semuanya dibukain. Pas itu dimandikan, kemudian ditutup hidung semuanya dengan kapas, masukkan tuh asap lubang di telinga antum, semuanya kasih kapas. Coba mulai dari sekarang, kasih kapas di hidung. Pas itu dibungkus, bungkus, kemudian dihantarkan untuk tidak kembali lagi. Masukkan dalam tanah. Tanahnya ya paling setinggi dalam kita, atau setinggi dagu. Sunnahnya setinggi kepala tambah 1 jangkauan tangan. Ini paling sunnah kuburan, paling dalam. Masukkan dalam situ, tutup dengan papan, ditimbun. Tadinya orang tuh ikut nemanin di bawah, dikira mau nemain kita, ternyata enggak. Semakin naik tanah, semakin naik dia ke atas. Timbun tanah, naik, sampailah dia di atas. Nah, ketika sampai di atas, tutup lagi. Batu dipagar lagi pakai tembok supaya enggak keluar. Sampai sekarang orang mati belum ada yang keluar. Sampai sekarang. Manusia yang pertama sekali meninggal dunia siapa? Lupa namanya. Banuaran, Fatir. Siapa yang pertama kali manusia yang meninggal dunia ini? Hah? Apa? Siapa? Ya Allah. Siapa? Habil. Itu manusia pertama kali meninggal dunia. Sampai hari ini masih dalam tanah. Masih dalam tanah. Tapi sudah banyak orang di dunia ini yang mati, tapi belum ada yang mati yang bangkit. Artinya dikubur lebih lama daripada di dunia. Nah, kalau dikubur lebih lama, mestinya modalnya lebih besar daripada hidup dunia. Usahanya lebih banyak untuk usaha dunia, karena lebih lama. Masa iya untuk kehidupan 60 tahun mesti sekian juta, lalu untuk kehidupan berjuta-juta tahun hanya puluhan ribu? Enggak cocok. Itu baru startnya, belum lagi perjalanannya.
Nah, dan orang-orang yang meninggal dunia, sebagian besar daripada orang-orang meninggal dunia, mereka meninggal membawa cita-cita yang enggak tercapai. Sebagian besar orang-orang yang meninggal dunia itu meninggal dengan angan-angan yang tidak terwujud. Planningnya lebih panjang daripada masa kematiannya. Nah, maka ketika itu Nabi buat garis. Farel. Nabi buat garis segi 4. Kemudian Nabi buat garis-garis kecil di pinggirnya. Kemudian Nabi buat garis lurus sampai keluar daripada garis segi 4 tadi. Garis segi 4. Kemudian di tepinya garis-garis. Kemudian dari setengah dari bawah sampai keluar. Kata Nabi, ini garis segi 4 itu adalah batas kematian. Kemudian garis-garis kecil itu adalah masalah-masalah kehidupan. Lepas satu masalah pindah ke masalah berikutnya, pindah dari masalah, pindah masalah. Kalau seseorang fokus menyelesaikan masalah, maka dia akan berpindah dari masalah ke masalah, masalah ke masalah, mentok dengan kematian. Sementara angan-angan dia ada di luar kematian. Dia sudah mempunyai kehidupannya untuk usia 60 tahun, sementara dia meninggal usia 50 tahun. Dia sudah merencanakan kehidupan hari tua, ternyata dia meninggal sebelum tua. Nah, maka kita ambil nasihat dari kematian sebelum kematian itu datang. Wa kafa bil yakini ghina, cukup keyakinan itu sebuah kekayaan. Cukup dengan keyakinan itu sebuah kekayaan. Karena orang yang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupi kehidupannya. Untuk kita hari ini enggak usah terlalu banyak meyakini sesuatu. Artinya dengan satu keyakinan saja antum sudah menyelesaikan masalah kehidupan duniawi. Dengan hadis Nabi yang berbunyi, seseorang yang rutin membaca surah Waqiah setiap malam pasti tidak miskin. Dah, yakin itu saja sudah selesai. Sehingga nggak perlu lagi dihirosain baca surah Waqiah. Sebetulnya kan aneh, kita membuat suatu program masa panjang karena antum tidak punya ijazah, antum tidak punya titel, antum cuman punya ilmu agama. Yang ilmu agama orang semakin ke depan semakin orang tak peduli. Lalu bagaimana kehidupan masa mendatang? Maka dengan hadis Nabi, orang baca surah Waqiah rutin setiap malam, hidupnya pasti cukup. Kan sudah? Yakin belum? Yakin belum? Nah, yakin dan seperti itu dah kaya berarti. Ketika seseorang belajar IPA, IPS, biologi, ekonomi, politik, semuanya dia pelajari, dapat jaminan rezeki dari negara. Apabila seseorang menjadi PNS, dapat jaminan rezeki dari negara. Sementara orang-orang yang belajar ilmu agama dapat jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih kaya? Tapi karena enggak yakin ya enggak jadi. Enggak yakin jadi enggak jadi. Maka perlu yakin untuk memenuhi hal-hal yang seperti itu. Pikirlah sebagai orang-orang waras sedikit. Masa Allah jamin rezeki orang belajar duniawi, lalu Allah abaikan rezeki orang belajar agama? Mana mungkin? Enggak mungkin lah. Orang sudah menghabiskan waktunya untuk agama Allah, lalu Allah cuekin. Sementara orang menghabiskan waktunya untuk duniawi, kadang-kadang tertinggal perintah solat, kadang-kadang melakukan perkara haram, Allah berikan rezekinya.
Lalu orang yang melakukan perintah Allah merasa nggak yakin dengan Allah? Nggak bisa, harus yakin. Kafa bil yakini ghina. Cukup keyakinan kepada Allah untuk menyelesaikan problem ekonomi. Maka mulai dari sekarang, jangan pernah tinggal surah Waqiah. Kalau antum nggak mau susah nanti ketika punya tanggungan hidup, faiz. Nah, nggak selamanya antum jadi faiz. Ke depan antum jadi Pak Faiz. Nah, tapi tipa jajan Pak. Nah, salam pas Pak, demam Pak, rumah sakit Pak, terkilir Pak. Antum pikirkan itu. Hari itu nggak baca surah Waqiah, santai aja, cuek-cuek begitu. Nanti baru tahu rasa. Nah, kawan-kawan yang rutin baca surah Waqiah, santai aja dia. Datang aja rezeki, nggak tahu-tahu entah di mana-mana. Allah telah memberikan jaminan, Nabi telah menyampaikan. Nabi menyampaikan bukan dasar hawa nafsu. Nabi sudah melihat alam akhirat. Nabi adalah penyampai pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini di bawah pengaturan Allah. Maka perlu seorang muslim punya keyakinan untuk memenuhi keperluannya. Orang baca Yasin setiap pagi, Allah selesaikan masalahnya sampai sore. Kalau dia yakin, pasti dia dengan surah Yasin merasa gelisah kalau Yasin nggak dibaca, karena takut ada masalah nanti sampai sore. Tapi kalau dia baca Yasin di pagi hari, ada masalah nanti siang, ada masalah nanti sore, dia katakan, insyaallah akan selesai. Kok yakin kali kamu? Sudah baca Yasin pagi tadi. Tapi kalau nggak yakin, ya nggak bisa. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Bagaimana yakinnya Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu ketika beliau ada di masjid waktu salat Isya, beliau masih dengan wirid-wiridnya, datang orang ke masjid. Wahai Abu Darda, komplek rumahmu terbakar. Rumahmu terbakar. Kata Sayyidina Abu Darda, tidak, rumah saya tidak terbakar. Itu baru kompleknya terbakar. Datang lagi orang yang sama, wahai Abu Darda, rumahmu terbakar. Kata Sayyidina Abu Darda, tidak, rumah saya tidak terbakar. Padahal api sudah hampir mendekati rumahnya. Pada kali ketiga orang sama datang, wahai Abu Darda, rumahmu tidak terbakar. Sudah saya bilang dari tadi rumah saya nggak terbakar. Tapi kenapa kamu yakin rumahmu nggak terbakar? Karena saya sudah melakukan apa yang Nabi ajarkan. Kalau orang membaca doa tersebut, Allah akan jaga harta diri dan keluarganya. Harta diri dan keluarganya. Saya sudah baca itu setiap pagi dan sore. Maka apapun berita yang mengatakan terbakar, kata saya tidak, karena Nabi sudah memberikan jaminan. Kenapa berani beliau bilang tidak? Kenapa? Yakin. Apa bacaannya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim ma syaa Allahu kana ma lam yasha lam yakun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itu yang dibaca setiap subuh dan maghrib. Kalau antum baca, usaha orang tua antum di rumah aman. Kedai orang tua antum enggak kebakar. Kedai orang tua antum enggak kecurian. Rumah antum tidak ambruk. Rumah antum tidak dibawa banjir. Keluarga antum tidak ada kecelakaan kalau dibaca. Tapi kalau antum mengantuk di sini, itu masalah. Bapak nggak bisa ngirim uang sekarang, kedai kita kebakar. Kenapa kedai kebakar? Karena anaknya kan udah baca. Ternyata anak ngangguk-ngangguk aja.
Yang komak kamit aja kayak buntut itik, suaranya nggak keluar, ini aja. Asal nggak catat oleh tukang zikir aja ada. Sambil pejam ni saya itu. Nggak ada apa fadilahnya. Bisa dipahami? Bantu orang tua di rumah dengan menjaga zikir di sini. Cukup, insyaallah.